Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Halo Pak Gey. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. boleh? Kenapa Pak Gey kayaknya lesu banget Pak Boleh, Gey Bu. mukanya Pak Gey? Iya nih Pak, di Saya, Bu, permasalahan boleh sekolah Bu, WA kebetulan kan ulangan ya. Nah, Oh, boleh, di boleh. ulangan ini ada siswa saya yang tidak hadir ya, dan Belum tidak bisa. Ada, Belum Bu. bisa Berapa masuk lama ya? Pak Gey Keluar siswa Pak rekaman. Gey tidak hadir? Bisa. 5 bulan Pak. Saya coba. 5 bulan. Iya, karena Saya saat coba ya, Bu ya. bulan Agustus dia masuk sekali Pak bersama Belum ibunya, ada, belum bisa masuk. dan memang anaknya tidak bisa Oh, tapi ini membaca. rekaman akan disimpan Ya. dalam folder Ibu ya, Bu? Di Google Drive Ibu. Aduh, bocor ya. Bocor. Kelas 1 ya? Nah, Pak Minori, kenapa di sini? Assalamualaikum Pak Menori. Jam 2. Nggak apa-apa. Baru Ini lagi muter dia, Bu. Satu. Lagi loading. kelompok berapa sih aku lupa. Belum 1 Pak Aku satu. Menori. Kelompok 1 Pak Belum Menori. satu ya. Oke. Iya. Bikin lab ya Pak. Saya mulai ya, Bu. Oke, nah udah 5 bulan ya Pak Gey nggak masuk itu. Iya, Pak. Kendala masalahnya apa? Apa sudah Saya, Bu, ditanya ya, belum yang Pak Gey mulai direkam. masalahnya apa? Kalau masalah belum ketemu anaknya, Pak, karena ini baru terdengar dari tetangganya ya. Rupanya ada tetangganya di kelas saya. Sebelum saya ke sana, saya minta tolong dulu ya, menyampaikan surat SP1 dari sekolah ke orang tuanya, Berarti ya. karena anaknya mulai? ini rupanya sedang memulung, Pak. Oke, baik. Saya dengan Ibu Desi dulu ya. Gitu, Pak. Masalah ekonomi ya Pak Gey ya. Iya, masalah Baik, ekonomi. langsung saja kita Kemudian mulai. orang tuanya sudah Nggak usah meninggal, Pak. pembukaan lagi ya. Halo Bu Bapaknya. Desi, selamat siang Ibu. Bapaknya udah meninggal. Iya, dia mencari pekerjaan kayaknya untuk membantu ibunya di rumah. Jadi dia tinggal sama ibunya. Iya, ia tinggal bersama ibu dan neneknya. Untuk masalah ini apakah Pak Gey sudah berdiskusi sama kepala sekolah atau guru BK atau guru lainnya? Bagaimana Pak Gey? Tentunya Tanggapannya? solusi yang saya akan berikan yaitu tentunya konsultasi dulu ya dengan Kepsek ya, kepala sekolah kita, bagaimana solusi terbaiknya, dan beliau menyarankan untuk mengeluarkan SP1 dulu, surat peringatan pertama ya, untuk menemui wali kelas ya, karena batas kita sampai SP3 Pak, begitu Pak. Maaf Pak Gey, tadi anaknya kelas 2 ya Pak Gey? Atau kelas 1 Pak Gey? Kelas 2 Pak, itu Kelas 2 dinaikkan ya? Pak, iya. Oh, dia kelas 1 kemarin dinaikkan Tidak ke kelas naik, 2. tiba-tiba dinaikkan Pak. Sama ya kasusnya, dia jarang masuk sekolah juga ya? Iya, siswa tersebut jarang masuk dan anaknya juga pemalu Pak. Alasannya dinaikkan kelas tuh oleh wali kelas sebelumnya kenapa Pak Gey? Gini Pak, alasan dinaikkan itu karena dari pemerintah kita Pak, tidak boleh ada anak yang tinggal kelas. Nah, itu salah satunya. Terus untuk mengurangi beban kelas yang baru kalau dari pihak sekolah. Begitu Pak. Oke, jadi apakah untuk mengatasi masalahnya, apakah Pak Gey selain memberikan SP1 tadi, apakah Pak Gey juga ada solusi lain untuk mengatasi masalah ini Pak Gey? Tentunya ada solusi Pak, kalau dari wali kelas sendiri ya, terutama saya, yaitu dengan melakukan home visit terus ya, untuk menemui anak itu. Kebetulan pada saat saya berkunjung, anak itu sedang bekerja, tidak ada di rumah ya. Terus yang merespon itu neneknya, sedangkan ibunya juga kayaknya sibuk ya, jadinya merespon neneknya, surat itu ada di neneknya dan akan disampaikan kepada ibunya, begitu Pak. Ibunya pedagang juga atau pemulung juga? Ibunya kayaknya pekerjaannya semrawutan Pak, bisa apa saja, cuci piring, bisa nyapu dan sebagainya. Ngomong-ngomong, anak itu berapa saudara Pak Gey? 3. 3 saudara. Iya.
Semuanya nggak sekolah jadi ya? Semuanya putus sekolah, Itu nggak sekolah. ada kejelasan ya, begitu Pak. Jadi, apakah nanti akan ada tindak lanjut lagi? Misalnya pertama kali kita pagi tadi sudah mencoba mendatangi rumahnya ya, home Iya, visit. Kebetulan yang dituju tidak ada di rumah. Terus nanti apakah akan ada home visit lagi, susulan lagi? Atau ada SP2, SP3 gitu Pak ya? tentunya setelah SP1 kita laporkan dulu Pak kepada Kepsek, ya minta solusi terbaik bagaimana kalau masih belum ada kedatangan orang tuanya ke sekolah, nanti saran Pak Kepsek untuk mengeluarkan SP2, tapi yang ditemui dengan Kepsek bukan dengan wali kelas lagi kalau SP2 itu pesan dari kepala sekolah Pak, begitu Pak. Ya, berarti setelah SP2, apabila masih belum ada etikat baik gimana Pak Geng? Setelah SP2, SP3 itu jalan terakhir kalau tidak ada lagi gerakan orang tuanya untuk datang, ya sudah risiko Pak ya kita melakukan pemberhentian karena takut begini Pak, kalau tiba-tiba kita nggak mengeluarkan SP sampai SP3, tiba-tiba anaknya datang mau minta nilai rapot, aduh berabe gitu Pak. Jadi solusi terbaik itu di SP3, ya risiko yang terbaik. Ya, seandainya nih Pak Geng mau memberikan SP2 ya, Ya, SP2 kepada orang tuanya, ya, terus orang tuanya masih nggak betul. menerima atau nggak ada di tempat. Hmm, Artinya orang tuanya kan tidak tahu ya tentang SP2 itu. hmm. Nah, nanti takutnya misalnya ketika dia menerima SP3, kok langsung SP3 saya ini kok anak saya diberhentikan gitu. Gimana Pak Gey nanti Pak Gey? Nah itu Pak, itu ada tanda serah terima. Nah, Hmm. tanda serah terima itu bukti nyata bahwa eh, dari pihak keluarganya sudah menerima, walaupun ibunya tidak ada di tempat, anaknya tidak ada di tempat, kan ada ini kan, kemarin tuh ada neneknya Pak yang menerima. Hmm. Jadi kalau beliau bertanya, kok langsung SP3? Hmm. Ya, itu bukti dari kita ini, Bu, nenek siapa? Nenek siswa ini yang sudah menerima. Itu Pak, bukti nyatanya Pak. Begitu. Seperti itu ya Pak Gey. Hmm. Baik, mungkin itu ya Pak Gey ya, dari masalah yang Pak Gey hadapi tentang siswa yang apa ya, jarang ke sekolah ya, jarang kehadirannya eh, masih sangat kurang, dan mungkin solusi yang sudah Pak Agei dan sekolah Pak Agei tawarkan sudah baik ya. Harapan saya sih ketika kita Pak Agei datang lagi untuk menyampaikan SP2 tadi, bertemu ya dengan orang tuanya, jadi tahu duduk masalahnya dan bisa apa ya, dicari solusi yang terbaik. Kalau bisa sih jangan sampai anak tersebut putus sekolah gitu ya. Dan pun kalau memang eh, gimana ya Kak, selain putus sekolah, apakah ada opsi lain misalnya anak tersebut tidak naik kelas? Nggak boleh ya Pak ya? Harus naik, Pak. Harus naik. Maksudnya, Pak? Gimana, Pak? Misalnya Hmm. eh, SP2 sudah diberikan kepada orang tuanya dan Hmm. orang tuanya datang, terus anaknya kadang datang, kadang enggak juga ke sekolah. Nah, apakah ada opsi lain misalnya anaknya tidak naik kelas atau gimana Pak Gey? Oh, kalau ada itikat baik ya Ya, dari orang tuanya misalnya. datang ya Hmm, ketika SP2. ya. Oh, ya, itu kita mengadakan pertemuan dulu Pak ya dengan Kepsek, dengan saya dan dengan orang tua dan siswanya, membicarakan bagaimana tindak lanjut dan ada kertas hitam di atas putih ya, Hmm, bahwa baik. berjanji kalau sekali lagi tidak ada perubahan dari si anak ya, mohon maaf kita langsung keluarkan SP3 peringatan, dan risikonya ya risiko terakhir itu pemberhentian Pak. Karena ya mohon maaf ini mengganggu jalannya prosedur sekolah ya kalau tidak ada kejelasan, begitu Pak. Terima kasih. Oke.
Baik Pak Gey, itu mungkin itu ya hasil yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Saya yakin nanti Pak Gey dan kepala sekolah sudah mempertimbangkan dengan baik ya keputusan yang terbaik buat siswa tersebut dan buat sekolah. Supaya ini juga bisa menjadi contoh ya Pak Gey ya buat siswa yang lain supaya sekolahnya bisa lebih aktif gitu ya. Ya bisa jangan sampai lagi sih ada siswa yang tidak masuk sekolah sampai berbulan-bulan ya. Harapan saya ketika baru berapa hari atau 1 bulan sudah menunjukkan ketidakhadiran yang terlalu lama, langsung segera ditindaklanjuti. Mungkin itu Pak Gey. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti mendapatkan solusi yang terbaik di sekolah Pak Gey. Amin ya Terima kasih. Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.